Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Nasrian Saputra dan di video kali ini saya akan membahas salah satu algoritma penjadwalan. Salah satu algoritma penjadwalan yaitu Shortest Job First atau disingkat juga dengan SJF. Sebelum memulai pembahasan mengenai algoritma ini, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu dari awal apa itu algoritma penjadwalan. Oke. Jadi yang pertama, apa itu algoritma penjadwalan? Dalam sistem operasi, tentunya banyak sekali proses yang harus dieksekusi. Maka muncul permasalahan untuk memutuskan proses mana yang terlebih dahulu dilaksanakan oleh sistem. Maka untuk mengatasi hal ini, muncullah yang namanya algoritma yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan dan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Di video ini saya akan membahas salah satu algoritma penjadwalan yang bernama Shortest Job First. Shortest Job First adalah algoritma yang mengeksekusi proses dengan waktu burst time terkecil. Hal ini membuat waiting time menjadi pendek di setiap proses, sehingga rata-rata waiting time-nya menjadi kecil. Algoritma ini termasuk ke dalam non-primitif, yang mana semua proses harus diselesaikan baru bisa lanjut ke proses selanjutnya. Lalu selanjutnya akan kita bahas contoh kasus algoritma Shortest Job First. Yang di sini pertama ada table yang isinya proses, arrival time, dan burst time. P1-nya memiliki nilai arrival time 0, burst time-nya 6. P2 arrival time-nya 3, burst time-nya 4. Kemudian P3 arrival time-nya 4, burst time-nya 2. Dan P4 arrival time-nya 6 dan burst time-nya 3. Di sini kita akan mencari average turnaround time-nya dan average waiting time-nya. Untuk mencarinya, yang pertama kita harus bikin dulu gancarnya. Untuk membuat gancar yaitu kita harus mencari nilai burst time terkecil. Sebenarnya nilai terkecil di sini yaitu di P3 ya, yang 2 itu burst time-nya 2. Namun karena di P1 arrival time-nya dimulai dari 0, maka kita harus membuatnya di posisi pertama. Selanjutnya baru kita buat P3 yaitu dengan burst time 2. Jadi kita jumlahkan hasilnya menjadi 8. Kemudian kita cari lagi burst time-nya. Kemudian kita cari lagi burst time terkecilnya yaitu dengan P4, yaitu nilai burst time-nya 3. Kita tambahkan dengan 8 tadi jadi 11. Dan selanjutnya kita tambahkan dengan nilai burst time terakhir yaitu di P2 dengan nilai burst time 4. Kita jumlahkan baru menjadi 15. Nah, setelah kita membuat gancar ini, kita akan membuat satu table lagi untuk mencari hasil dari TAT dan WAT-nya. Yang pertama kita buat table down. Down ini adalah proses akhir. P1 kita lihat proses akhirnya yaitu 6. Kemudian P2 proses akhirnya 15. P3 proses akhirnya ini 8. Dan P4 proses akhirnya 11. Selanjutnya kita cari TAT. Untuk mencari TAT yaitu dengan mengurangi down kurang arrival time. Di sini pada P1 downnya 6, kita kurang dengan arrival time-nya 0, berarti hasilnya 6. Kemudian pada P2 15 kita kurang dengan 3, hasilnya 12. Kemudian P3 nilainya 8, kita kurangi dengan 4,
jadi hasilnya 4, dan pada P4 nilainya 11 kita kurangi dengan 6, hasilnya 5. Selanjutnya kita mencari wait time-nya. Untuk mencari wait time, di nilai TAT dikurang dengan nilai WT. Nilai TAT pada proses pertama yaitu 6 dikurangi dengan burst time-nya 6, hasilnya 0. Kemudian pada P2 nilainya 12 dikurangi dengan 4, hasilnya 8. Kemudian pada P3 nilainya 4 dikurangi dengan 2, hasilnya 2. Dan pada P4 nilainya 5 dikurang dengan 3, hasilnya 2. Setelah ini kita akan mencari rata-rata nilai TAT dan WT-nya. Untuk mencarinya yaitu kita tambahkan semua nilai TAT dari P1 sampai dengan P4, lalu kita bagi dengan 4. Hasilnya yaitu 6,75 milisecond. Untuk nilai WT-nya sama juga, 8 tambah 2 tambah 2 tambah 0 didapatkan hasil 3 milisecond. Baiklah, itu tadi video singkat saya mengenai algoritma short test job first. Sekian dan terima kasih.